final itu dia mati-matian, itu namanya Supra, panggilannya Kompel. Ya dia itu mati-matian karena di semifinal kami kehilangan pemain 2 orang. Kami kehilangan pemain 2 orang dan itu di paket yang berbeda. Satu paket kosong tempatnya, satu paket kosong tempatnya. Di situ abang harus putar otak, semifinal harus putar otak sebetulnya. Itu asli lah. Dan dia memang berjuang mati-matian. Gak mau tahu aku bang deh, aku mau abang pakai itu di final. Aku janji sama abang nanti. Iya. Karena abang udah bawa itu dari Medan. Asli itu bawa dari Medan, bukan abang beli di sana. Berarti memang ada rasa optimis abang untuk menembus ke final ini ya? Iya, ada optimis abang, memang yakin gitu dengan kemampuan yang abang bawa, dengan ketekunan yang abang punya gitu kan. Kok kayaknya baju ini bisa kupakai di final gitu loh. Kenapa nggak mungkin? Ayo Dedek, bisa, kamu bisa gitu aja. Nah inilah bang, saat pemain tahulah mereka udah masuk ke final, menang di semifinal kan, masuk ke final, itu kan di final tinggal mental aja. Bagaimana persiapan pemain bang menghadapi laga final itu? Ya, mereka nangis setelah semifinal itu karena mereka masih nggak yakin. Ya saya juga nangis kemarin semifinal itu karena kita sangat ditolong oleh rezeki itu. Memang kalau udah rezeki ya nggak tertukar ibaratnya gitu kan. Mereka asli nangis dan mereka bilang, Bang Dede pakai baju itu di kita. Dan mereka nggak pikirkan pertandingan final itu. Mereka hanya pikirkan kita udah sampai final, kita udah buat Bang Dede seneng gitu loh. Kita udah buat Bang Dede bangga, gitu. Kita udah buat orang tua kita bangga. Karena memang Pulau Sumatera pemecah rekornya itu kami. Sebelumnya dari turnamen Pokal Sweat yang sebelumnya belum ada Pulau Sumatera masuk ke semifinal. Baru Medan lah pertama kali. Itu panitianya yang bilang Medan pertama kali SMA 13 yang masuk ke semifinal. Mudah-mudahan masuk final juara katanya. Ya alhamdulillah kita pecahin rekor semuanya dan pemain termotivasi. Jadi kita udah pecahin rekor 1, kita pecahin rekor semifinalis dari Pulau Sumatera. Abang nggak mau berhenti di sini, kita harus pecahin rekor lagi, masuk final. Saya bilang setelah masuk final, saya bilang jangan cepat puas, kita belum finish. Saya bilang ini kaki kalian sudah 1 di langkah juara, tinggal langkahkan 1 lagi. Ayo optimis, kita bisa pecahin rekor. Dan saya bilang sama pemain, kita harus punya targetan. Target 1 lewat, kasih target berikutnya. Target 1 lewat, kasih lagi target berikutnya. Jadi mereka termotivasi terus. Nah ini bang, apa yang abang lakukan sebelum laga final? Entah ritual, abang wajibkan seluruh pemain nelpon orang tua masing-masing, atau abang melaporkan ke pihak sekolah, atau apa yang abang lakukan sebelum laga final? Yang pertama, memang saya selalu ritualkan sebelum kita bertanding. Saya suruh pemain dan saya juga sendiri nelpon orang tua. Saya minta doa restu, semoga ya saya ini merinding. Saya minta berdoain sama orang tua. Saya telepon orang tua, Mak, kami mau tanding pertandingan pertama nih, Mak, kami mau tanding pertandingan kedua nih, mohon doanya ya Mak. Walaupun mereka nggak bisa nonton, tapi alhamdulillah doanya pasti sampai gitu kan. Dan saya bilang ke pemain juga, telepon orang tua kalian sebelum pertandingan dimulai, selalu saya bilang. Saya kasih tuh handphonenya. Ya alhamdulillah semua pemain selalu telepon orang tuanya. Dan memang kemarin waktu sebelum final itu SMA 13 kita punya supporter yang fanatik. Mereka gelar nonton bersama di kelasnya masing-masing. Oh, di kelas masing-masing bang ya? Pernah, ya di kelas sekolah. Posisi jam 7 malam. Posisi jam 7 malam. Mereka nonton di sekolah, mereka datang ke sekolah pakai Infocus. Kemarin tuh hanya punya 2 Infocus, mereka nonton di kelas dan mereka video ini tuh gitu, dan mereka kasih motivasi pemain, weh kami nonton nih kawan-kawan kalian, kalian semangat ya main finalnya. Dan guru-guru pun nonton semua di kelas itu gitu. Jadi mereka lebih semangat mainnya waktu jam 8 malam itu kita. Berarti dukungan dari kawan-kawan mereka di sekolah melalui nonton itu bang, walaupun jam 7 malam partai final dilaksanakan, tetap datang untuk sekolah bang ya, untuk nonton bareng ya? Iya, tetap datang.
mereka rame-rame ke sekolah dan mereka sholat untuk kita, dan saya juga sholat jamaah juga sama pemain-pemain. Kita minta ridhonya ya, dan minta motivasi juga. Kemarin jumpa sama, kan kemarin sebelum final ada kayak fun game-nya gitu, jumpa sama Saidan Salubis juga, minta motivasi dia juga gitu kan, supaya pemain-pemain pede gitu kan. Nah, jadi memang asli mereka kemarin lebih semangat lagi karena memang teman-temannya mendukung dari sekolah. Nah, di laga final Bang, tadi sebelum kita cakap-cakap ini kan awak lihat juga video di YouTube pertandingan final lawan Abang lah. Itu awak lihat kan pemain yang betul-betul berjuang lah Bang. Itu gimana lah cara Abang itu membuat mereka tuh yang betul-betul inilah jaga harga diri sekolah, gimana lah Bang? Memang saya kemarin waktu di final itu ibarat mimpi sebenarnya. Jadi saya tidak berikan beban lagi ke mereka. Jadi saya cuma bilang ke mereka, kita udah sampai final deh. Mau menang, mau kalah, itu di tangan kalian. Abang nggak salahkan kalian kalau kita memang kalah. Kalau memang rezeki kita, kita juara, kita juara. Yang penting kita minta doa orang tua, kita ngajar, terus kemudian kita usahalah, kerja keras dulu. Jangan sia-siakan lah. Kita udah jauh-jauh kemari, cuman mau juara 2 gitu. Jadi mereka termotivasi di situ. Itu di partai final skornya berapa itu Bang? 2-1. 2-1 ya. Jumpa sama mana di final itu? Iya, kita jumpa SMA 4 Jogja kalau nggak salah. Itu kan awalnya itu penonton tuh rame tuh kan Bang di final itu kan? Ya, alhamdulillah penonton itu full. Ya, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Medan, yang kuliah di Bandung itu jadi support kita gitu di situ. Medan, kita di chance memang sama mereka, dan mereka teriakin Medan Horas bisa, Medan bisa gitu. Jadi walaupun kita udah posisi ketinggalan, asli itu saya takut pemain saya down karena kita ketinggalan dengan gol salto mereka gitu kan. Cantik memang golawannya itu, salto dia, anak Jogja ini. Tapi alhamdulillah bisa dibalas sama dari set piece kick in gitu kan, dari setengah lapangan jadi gol cantik juga. Jadi mereka termotivasi semangat lagi gitu. Bang, itu memang betul pemain Abang udah siap mental lah di laga final itu Bang ya? Iya, alhamdulillah memang gak sia-sia saya ngelatih mental mereka. Mereka punya mental bajik, mental pejuang. Dari Medan mereka udah siapkan mental juara lah gitu kan. Jadi walaupun kita ketinggalan, mereka tetap bangkit. Kita bisa, ayo kita bisa weh. Selalu tuh mereka bilang, ayo lah weh, jangan lemah, kita bisa, kita lebih dari mereka kata. Mereka selalu bilang ke teman-temannya seperti itu. Jadi saya bersyukur mereka bisa seperti itu sendiri gitu. Berarti di nasional keluarlah karakter Medan ya Bang ya? Ada nggak penonton yang mengatakan ini memang Medan memang betul-betul keras, ini memang cocok mereka dari Medan gitu Bang? Ya alhamdulillah memang kemarin sih komentatornya Coach Penak sih, Coach Penak Utara Barat, ayo ke Medan karena dia kan orang Medan gitu kan. Dia memang juga Medan punya spesial ya, di main spesial seperti Rizky Suwada yang punya ciri, dan di situ memang dia setelah juara dia best player bukan Sweat, dan kita juga memang punya pivot lumayan baik lah si muda itu ya kan. Cuman memang yang dilirik kemarin memang cuma si Rizky Suwada. Jadi sampai sekarang Rizky Suwada sudah bermain di Perbanas, di kampus Perbanas Jakarta. Nah inilah Bang, setelah juara bagaimana euforia pemain? Setelah tahu oh, kita juara, bagaimana euforia mereka Bang? Wah, mereka asli nggak bisa tidur, nangis, nangis bahagia. Mereka teriak sana sini, mereka telepon orang tua nangis, bilang makasih gitu. Dan memang kemarin itu asli kepala sekolah kita datang. Kepala sekolah kita datang Bang. Datang ke Bandung, nonton kita langsung. Nonton kita langsung untuk kasih semangat ke anak-anak. Nah, itu memang luar biasa kali kan. Karena memang posisi kepala sekolah kemarin di Jakarta juga.
disempetin datang buat nonton final. Luar biasa kalau itu dukungan sekolah. Nah, setelah inilah Bang, juara, mereka kan balik ke Medan, itu sambutan sekolah lah khususnya Bang, gimana itu Bang? Ya luar biasa sih, lumayan spesial kita disambut di sekolah. Jadi kita gitu mendarat di Medan, kita langsung dijemput sama pihak sekolah. Di bandara? Jadi pihak sekolah itu ya di bandara, guru-gurunya itu 3 mobil, 3 mobil jemput kita dibawa ke sekolah langsung, nggak boleh pulang ke rumah. Kita diupah-upah itu di sekolah, sambut dengan tarian pencaksilat, kemudian tarian penyambutan gitu, dan kita dikalungin bunga gitu kan. Asli semua sekolah itu PBM diberhentikan untuk menyambut kami gitu. Proses belajar mengajar dihentikan, kami disambut, diupah-upah, kami dikasih ucapan selamat, dan mereka dan teman-temannya ya bertemu rindu lah. Mereka langsung banyak yang foto-foto lah, mereka seneng lah jadi artis hari itu. Iya. Ini karena jujur juga ini Bang, sebelumnya Abang nggak tahu ini SMA 13 itu di mana. Setelah Abang bawa juara, jadi tahu lah, jadi cari tahu lah SMA 13 itu gimana sih ya. Jadi inilah Bang, setelah juara lah, ada nggak apresiasi dari pihak sekolah lah kepada pemain? Kalau apresiasi kepada pemain ada, ya jadi pemain itu diberikan beasiswa selama 6 bulan. 6 bulan dikasih beasiswa gratis uang sekolah. Di situ. Kalau untuk pelatih ya ucapan selamat aja lah. Iya. Sama adalah amplop ya Bang ya. Nggak ada. Jadi Bang, kalau Abang simpulkan lah, tim SMA 13 di tahun 2016 itu tim yang seperti apa lah Bang? Tim yang penuh dengan kekeluargaan dan kekompakan. Iya. Dan kemauan serta antusias mereka yang tinggi, itulah tim saya di 2016. Dan kocak, paling kocak itu. Berarti kekeluargaannya kuat di situ Bang ya? Hah? Kekeluargaannya memang betul-betul kelihatan lah di tahun 2016 itu Bang ya? Ya, alhamdulillah kita kekeluargaannya sangat kuat. Jadi saya biasakan sebelum turnamen, sebelum berangkat aja saya usahakan kita buka-bukaan ibarat curhat bersama. Jadi sebelum berangkat ke nasional, saya kumpulkan anak-anak, saya tanyain, kamu ada masalah apa sama dia, mau ngajar di sini, keluarin aja semua unek-unek kalian. Jadi supaya teman-teman kalian itu tahu kekurangannya dan terima masukan kalian, serta teman-teman kalian juga bisa merubah sikapnya dan sifatnya yang dari yang buruk jadi baik gitu. Itulah yang saya lakukan ke mereka. Ini sedikit menarik lihat Bang mengenai kedekatan Abang sama pemain lah. Ada nggak batas-batasan pelatih ke pemain itu, ada nggak Abang buat Bang? Batasan-batasan itu tetap ada ya, cuman ya kita nggak terlalu ketat kali juga. Dan sama saya sih, kalau lagi waktunya bercanda ya bercanda, itu di luar lapangan. Tapi kalau saya udah berada di dalam lapangan, ya saya pelatih, kamu pemain, kamu harus ikutin apa arahan saya bilang gitu. Kalau kamu tidak siap ikutin arahan saya, silakan keluar dari lapangan ini. Saya tidak butuh pemain yang tidak bisa mendengarkan arahan saya. Kalau kamu tidak bisa mendengarkan arahan saya, silakan keluar, silakan pergi dari sini. Itu saya bilang. Tapi kalau di luar lapangan ya kita abang adik. Kalau di luar lapangan mereka tetap peluru. Ini kan Bang, biasanya kalau pemain muda itu kan Bang, dia agak susah lah dia mengendalikan emosional dia. Pernah nggak kejadian di Abang itu ada pemain yang emosional dia nggak dikendalikan dia? Itu bagaimana cara Bang meredamnya lah? Ya saya bilang aja, kamu masih hargai saya di sini kan, gitu aja. Kalau kamu hargai saya di sini, kamu redam emosimu. Jangan cuma emosimu aja yang kau pikirkan, yang bilang. Aku juga punya emosi. Kalau kau main pakai emosi, bagus kita aja yang main. Iya. Berarti tim SMA 13 itu sekarang menjadi Bangsal 13 ya Bang ya? Kalau dibilang SMA 13 jadi Bangsal 13 sih sebenarnya enggak ya. Cuman
karena sebenarnya tuh entah kenapa saya pengen punya sekolah futsal. Cuman kan saya pengen punya sekolah futsal dan saya entah kenapa kalau angka 13 itu kan bagi sebagian orang angka yang tidak hoki ya. Tapi kalau sama saya kok hoki gitu. Iya. Jadi saya buat aja nama Bangsal 13 karena dulu saya pernah nonton film hantu waktu SMP itu ada film hantu Bangsal 13. Jadi supaya serem aja. Berarti Bangsal itu bukan singkatan gitu bang? Enggak, Bangsal 13 itu dari film bioskop. Ada tuh dulu, kalau di YouTube masih ada tuh. Jadi itu abang menerapkan Bangsal 13 itu seperti klub atau akademi bang? Sebenarnya seperti akademi ya, karena kan kita tetap iuran ada ya, terus kita juga bayar pelatih, walaupun saya pelatih kepala kan saya pakai asisten pelatih, kita bayar pelatih dan mereka juga bayar uang iuran pendaftaran dan mereka juga beli baju gitu kan. Tetap sistemnya sistem sekolah sih, sekolah futsal. Nah inilah bang, selama abang menggeluti futsal lah, abang udah sampai mana aja? Alhamdulillah ya. Kalau dari saya main futsal ya, pertama kali saya berangkat dari futsal itu tahun 2012, saya masih jadi pemain. Itu Taman Isori, kita Liga Nusantara di Sukabumi ya. Kemudian setelah itu saya berangkat dari futsal itu di tahun 2015 kita juara satu juga SMA 13 mewakili Medan Liga Futsal Perindo, kita berangkat di Jakarta. Baru di 2016 kita berangkat ke Bandung. Kemudian di 2017 kita berangkat kembali lagi back to back ke Bandung. Dan itu memang asli luar biasa, baru SMA 13 Medan yang bisa back to back Pokari Sweat di Medan. Berarti karena futsal abang udah sampai Pulau Jawa ya bang ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk ngelatih sendiri, ya kemarin kita udah bawa, saya bawa tim USU di Palembang. Liga mahasiswa itu ya, bang, kemudian kemudian tim mulia bawa ke Padang. Kemudian bawa tim Aceh kemarin di Fakultas Pertanian Aceh di Unsia dan sampai di Aceh juga. Berarti abang salah satu orang yang bisa naik pesawat karena hobi lah ya? Ya memang alhamdulillah, memang dari dulu nggak pernah saya naik pesawat itu bayar sendiri, nggak pernah. Kecuali waktu ngambil lisensi ke Jawa Timur lah, kan kita pribadi ya kan, jadi biaya sendiri. Nah inilah bang, inilah sebagai motivasi lah untuk pelatih muda. Kan pada saat 2006 itu abang tuh bilang masih muda lah ya kan bang. Itu gimana lah? Iyalah, motivasi muda, abang tuh pelatih muda lah. Ya sih 2016 itu memang saya masih umur sekitar 28 umur 23, 24 tahun deh. Itu udah wisuda bang kemarin itu bang? Hah? Udah wisuda tahun 2016 itu abang? Udah 2016 saya wisuda. Udah. Pas 2016 setelah saya wisuda itu kami berangkat. Iya, pas momennya ya. Iya, pas momennya. Jadi kalau untuk motivasi untuk pelatih-pelatih muda, sebenarnya untuk kalian semua itu pelatih-pelatih muda, untuk saat ini kalian waktunya belajar ya. Belajar, cari pengalaman, cari ilmu banyak-banyak, cari jam terbang banyak-banyak. Nggak masalah waktu kita habis untuk ngelatih, nggak masalah juga kita dibilang orang pelatih pelacur di sana sini, karena niatnya kita yang pertama belajar, yang kedua menciptakan pemain. Ya, jadi seperti yang kata Coach Donjol bilang, jangan pernah jadi pelatih yang dibesarkan pemain, tapi jadilah pelatih yang membesarkan pemain. Jadi ya. Nah ini bang, ini kan sekarang keadaannya inilah pandemi COVID-19 kan, yang pelatih nggak bisa melatih lah kebanyakan kan. Itu menurut abang lah, apa yang bisa dilakukan pelatih di situasi seperti ini bang? Kalau di situasi seperti ini,
ya pelatih harus berimprovisasi lah, ya belajar menggunakan gadget, ya kan. Ya boleh aplikasi Zoom kita pakai, ya kan, atau Google Meet gitu kan. Jadi tetap kita awasin anak-anak itu latihan, tetap kita kasih materi, mereka latihan, tetap kita pantau lewat aplikasi, ya seperti yang dilakukan pelatih-pelatih lainnya di Jawa sana gitu. Jadi jangan pernah berhenti lah untuk belajar sebenarnya gitu kan. Dan sering-sering lihat video bentuk-bentuk latihan, variasi latihan, karena untuk pelatih muda itu penting ya. Kita sangat dibutuhkan variasi latihan, karena pemain futsal ini sangat rentan dengan materi yang itu aja gitu. Jadi kita harus bisa berimprove, kita harus bisa mencari sumber yang lebih banyak lagi, program-program latihan, bentuk-bentuk latihan, variasi latihan yang lebih banyak, agar pemain-pemain tidak bosan, tidak jenuh. Berarti nggak salah juga lah sebetulnya pelatih mencontoh materi pelatih-pelatih lain ya Bang, tapi dikembangkan ya Bang ya? Iya, nggak salah. Saya juga selalu lihat materi-materi dari pelatih lain kok. Saya juga selalu lihat materi Coach Donjol, Sergio Gargeli, ya, Coach Wahyudin Kocoy, Andre Piscu. Banyak pelatih-pelatih di luar sana yang saya Tarmadi sendiri juga sekarang sudah pastikan, ibaratnya kan dia udah asisten pelatih timnas kita sekarang, dia sudah banyak tuh di Instagramnya kasih materi latihan untuk kita gini. Itu kita pelajarin dan kita kembangin di sini. Kenapa nggak mungkin gitu kan? Selama kita mau belajar, kita nggak akan ketertinggalan. Nah, ada nggak Bang pelatih yang menjadi acuan Abang lah untuk melatih? Kalau pelatih untuk acuan saya ke Wahyudin Kocoy. Kenapa itu? Itu instruktur paling, ya saya seret gitu, kenal dia. Saya seret, ibaratnya cara penyampaian dia itu masuk gitu untuk ke kita, dan cara penyampaian dia ke pemain itu kayaknya gampang dicerna gitu. Karena dia pernah bilang ke saya, jadi pelatih jangan hanya tahunya marah-marah katanya. Terkadang kita juga harus bisa menyampaikan dengan kata-kata yang benar dan lembut, kata dia. Seperti dibilang dia kemarin, yang kamu lakukan, ibaratnya ada pemain yang lakukan kesalahan, yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak salah, kata dia. Tidak salah, hanya belum tepat. Coba kamu bandingkan, selalu dikasih dia dengan pilihan. Kalau kamu passing ke sana, yang terjadi seperti itu tadi, kamu bandingkan dengan kamu passing ke sini, apa yang terjadi, katanya. Kamu lebih pilih yang mana? Passing ke sana atau passing ke sini? Dan pemain akan berpikir, oh iya, saya akan passing ke sana coach. Kenapa nggak kamu buat yang itu? Katanya. Nah, dia menyampaikannya seperti itu. Jadi pemain lebih gampang mencerna. Jadi itu yang saya terapkan sebenarnya juga sama pemain gitu. Pasti Coach Kocoy ini lebih memberikan perbandingan lah ya Bang ya, bukan menjas pemain itu salah, bukan gitu ya Bang ya? Kita jangan pernah menjas pemain, karena pemain itu punya gayanya masing-masing, dan pemain itu punya tujuannya masing-masing di dalam lapangan. Kita juga nggak bisa kontrol dia macam main PS kan. Ibaratnya kan di saat itu keputusan dia memang passingnya ke situ. Jadi orang passing ke situ kan nggak mungkin kita menjudge gitu kan. Jadi di saat latih kita koreksi bahwasanya ada yang lebih baik dari yang situ gitu. Oke lah. Inilah Bang, untuk pemain lah. Abang kan tuh bilang pelatih muda yang berhasil membawa pemain muda ke nasional berprestasi pula. Itu bagaimana lah Abang memotivasi pemain muda lah? Apa yang harus Abang sampaikan ke pemain-pemain muda kita lah? Ya, kalau untuk pemain muda, ya seperti saya bilang juga tadi ke pelatih muda, untuk saat ini kamu lagi jalanin proses yang namanya belajar. Ya, jadi yang namanya belajar itu bisa di mana aja, dan jangan pernah puas sampai di sini. Jangan pernah stuck cuman dapat dari Abang, saya bilang. Coba belajar dari pelatih-pelatih yang lain. Saya tidak larang kamu bermain di klub-klub lain, tapi tetap prioritasnya SMA 13. Kamu ke sana hanya untuk belajar. Dari sana kamu balik ke 13, kamu akan kasih masukan ke saya.
Dari situ kamu akan belajar, kita akan sinkronkan apa yang kamu punya dengan yang saya punya gitu. Jadi saya bilang begitu sama pemain, dan setiap pemain itu punya ciri khasnya masing-masing. Jangan pernah hilangkan ciri khasmu. Kalau kau memang tukang dribbling, silakan asah dribblingmu. Kalau kau cuma punya passing, lakukan hanya passing. Jangan pernah buat apa yang tidak kamu bisa di dalam lapangan, saya bilang. Cukup kamu buat apa yang kamu punya, itu keluarkan, saya bilang. Saya selalu bilang ke pemain, yang kamu punya, itu yang kamu keluarkan. Yang bukan punya kamu, jangan kamu keluarkan, saya bilang. Cukup simple itu aja, saya bilang. Jadi kamu akan main safety di situ. Berarti intinya untuk pemain muda, terus tingkatkan kemampuanmu yang di spesialis dia lah ya Bang ya? Iya, jadi kita tuh jangan pernah merubah karakter pemain. Jadi pelatih itu jangan pernah merubah karakter bermain, karena karakter itu kan terjadi dari dia kecil gitu kan. Dari dia kecil bertahun-tahun. Jadi kalau yang bertahun-tahun itu mau kita rubah selama 1 bulan, itu hal yang nggak mungkin. Ini jangan jadi pelatih yang bodoh gitu. Jadi kalau bisa, apa yang pemain itu punya, itu yang kita kembangkan gitu. Dan kita tinggal arahin dia. Kalau dia punya dribbling, tinggal kita asah dribblingnya, kita arahkan. Kamu dribbling di sini. Dan cara dribblingmu harus seperti ini. Dan kamu saatnya dribbling itu saat kapan gitu. Jadi dia lebih terarah gitu. Bukan kita larang dia dribbling gitu. Salah kalau kita larang dia dribbling. Karena kan itu karakter dia. Ya, berarti inilah udah cukup sempurna juga Abang sampaikan ke pemain ya. Bahwasanya untuk pemain itu jangan karena dia dituntut pelatihnya mengubah spesialis dia jadi terikut ya gitu Bang ya. Seharusnya dia itu tingkatkan aja terus kelebihan dia itu Bang ya. Dan kita juga harus sebagai pelatih harus pandai menempatkan dia pada posisinya. Bila Bang, Abang kan udah banyak juga ini bercerita tentang futsal. Beberapa hari ini awak sering melihat story Abang tentang KP Kopi itu, ada apa itu Bang? Ya, sebenarnya kalau KP Kopi itu, kalau kita mau buat KP itu memang pertama ya, saya memang dari dulu pengen punya usaha yang bisa mengumpulkan anak-anak saya gitu, anak-anak yang pernah saya latih. Karena saya kadang rindu sama mereka, rindu dengan kebijakan mereka. Jadi saya dari 2013 sudah ngelatih sampai 2020, kan udah banyak sekali pemain-pemain saya yang pernah saya latih. Kenapa nggak coba saya kumpulkan di satu tempat gitu? Jadi supaya ada tempat mereka kumpul aja sih. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan untuk pemain futsal yang lainnya untuk kumpul di situ, dan pelatih futsal, supaya kalau kita bisa kumpul di kafe kita itu, kenapa harus tiap yang lain gitu. Itu lokasinya di mana itu Bang? Jadi supaya inilah penonton yang menyaksikan kita ini bisa datang ke kafe Abang. Di mana itu letaknya Bang? Itu lokasinya di Dr. Mansur ya, Jalan Dr. Mansur. Dia masuk gang yang namanya Jalan Kemuning. Letaknya itu di depan Hotel Pokyo Ras Presiden, di belakang sekolah Safiatul. Itu udah buka Bang? Kapinya udah buka? Belum, insya Allah bulan 9 kita buka, bulan 9 kita soft opening. Openingnya itu rencana manggil anak SMA 3 atau gimana rencana Bang? Kita soft opening aja, nggak usah grand opening kita ya kan, soft opening. Jadi kita panggil seluruh penggiat futsal, kita undang ke situ supaya ini loh tempat kita kumpul anak-anak futsal gitu kan. Selama ini jarang gitu anak futsal ngopi bareng. Pelatih futsal itu kan sering ngopi bareng, cerita, sharing futsal lagi. Saya juga butuh ilmu baru gitu kan dari pelatih yang lainnya. Saya juga butuh masukan, kenapa nggak di situ kita buat tempat ketemu. Makanya saya pilih di tengah-tengah kota Medan. Berarti Bang, tanpa mengesampingkan pekerjaan Abang lain, dapat awak simpulkan ini, KP itu hasil dari melatih, kan Bang kan? Ya bisa dibilang seperti itu, sebagian ada dari hasil melatih juga lah. Iya. Berarti itulah cita-cita Abang untuk membuat KP itu, mengumpulkan para pelatih atau pemain tuh longkong lah Bang ya.
supaya bertukar informasi lah ya. Kita bertukar pikiran gitu kan. Bang, terakhir lah ini Bang, ada nggak yang mau Abang sampaikan lah kepada IP kita lah, atau kepada penggiat atau kepada pemain lah? Ada nggak mau Abang sampaikan? Ada sih beberapa hal ya. Yang pertama masalah kepelatihan kita lah ya. Jadi saya untuk AFC supaya kita nih pelatih futsal di Medan ini ada gaungnya gitu, ada wadahnya. Jangan hanya kita berkubu gitu kan. Ada yang pelatihnya ini kubunya sana, pelatih sini kubunya sana. Itu saya juga kurang setuju gitu kan. Apalagi kan kita udah ada Forkom tuh, forum komunikasi ya kan. Forkom pelatih futsal Sumut ya kan. Kenapa enggak yang itu diundang gitu untuk audiensi gitu ke AFP, dan AFP dengan Forkom bisa kerjasama, bersinergi, bersuara gitu kan. Jadi nggak gontok-gontokan lagi. Jadi kita untuk Sumut menyatu lah pelatih futsal. Jadi kita melatih pun punya kenyamanan gitu kan di Medan ini gitu. Jadi kita betul-betul kompak lah dari pelatihnya. Terus kedua untuk wasit ya, untuk wasit saya sangat prihatin juga lihat wasit di Medan ini banyak yang berkubu gitu kan, wasit futsal ini kan. Ya kalau wasit-wasit daerah wajar gitu kan, tapi kalau di Medan ini bisa terpecah-pecah kan lucu gitu kan. Karena abang saya sendiri juga wasit gitu kan. Saya prihatin juga dengan beliau gitu kan. Jadi ada beberapa wasit memang ya kubu sana, kubu sini. Kenapa nggak AFP ini menyatukan seluruh wasit gitu kan, seluruh wasit futsal, dan membagi rezeki itu yang sama rata gitu. Jangan nanti ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalau bisa manage lah, di manage yang benar kemana supaya wasit itu namanya adil gitu kan. Wasit juga pengadil gitu, harus dilakukan dengan adil gitu kan gitu. Ya diundang lah mereka untuk audiensi juga sama dengan AFP gitu kan. Kan ada juga wasit ya, nggak perlu lah kita sebutkan kubu sana, kubu sini. Yang penting diundang aja gitu. Atau untuk wasit-wasit juga ya, kalau udah diundang AFP ya datang lah, itu yang mengaku ya kan. Jangan pula nanti udah diundang AFP karena gengsi, nggak mau lah, kita kan bisa ada rezeki kita kok di sini-sini. Janganlah pula besar kepala gitu, janganlah pula sok kali ya karena diundang gitu kan. Karena gimana pun ya kita juga sesama manusia juga ya harus saling berbagi rezeki gitu kan. Baru untuk pemain-pemain futsal lah, untuk pemain-pemain futsal ya jangan terlalu banyak main liar gitu aja. Kalau untuk pemain-pemain muda jangan pikirkan uang ya adik-adik, buat adik-adik seluruh pemain futsal. Sekarang yang pemain-pemain muda ini waktunya belajar, bukan cari uang ya. Karena yang hargain kau itu ya nanti kalau kamu udah mainnya udah bagus, pasti uang datang sendiri gitu kan. Saat ini fokus semua hanya latihan, dan latihan jangan cuma dari satu pelatih. Kalau bisa dari pelatih ini ambil ilmunya, pelatih kedua ambil ilmunya. Kalau bisa kamu main dengan pelatih yang berbeda-beda nggak masalah, kamu latihan di mana aja nggak masalah. Kamu kumpulin, saring mana yang baik untuk dirimu, mana yang kamu butuhkan, disitulah kamu tekunin. Itu aja sih untuk pelatih muda ya, semangat berkarir, semangat belajar, jangan pernah takut bermimpi, dan selalu melatih penuh dengan target, dan selalu seperti saya selalu pengen pecahin rekor lagi. Kita pakai ilmunya Cristiano Ronaldo, walaupun udah tua makin jadi gitu. Dia nggak puas dengan rekor yang itu, dia pecahin rekor. Itu yang awak tangkap dari abang lah. Ini kan setelah hilang nanti COVID-19 ini, semua pelatih, pemain dan federasi ini harus bersinergi ya bang ya, untuk kembali menggaungkan futsal ya kan. Ya lah, untuk kembali lah kita duduk sama gitu kan. Jangan kubu sini aja. Kalau yang ini aja jangan. Kalau bisa kita ya bersatu untuk nama ini loh. Iya siap. Gitu ya. Kira semoga harapan abang nanti ini ditonton pihak terkait lah, dalam hal ini federasi lah, supaya ada tindakan yang mereka lakukan mengenai keluhan abang ini kan. Ini kan salah satu keluhan yang menghambat prestasi kita juga ini kan bang. Iya. Oke lah bang, terima kasih bang
atas cakap-cakapnya malam ini. Semoga karir futsal abang, karir guru abang atau yang lainnya semakin sukses, dan semoga grand opening di bulan 9 nanti. Kapi apa nama kapi abang, Bang? Ketemu kopi. Nah, ketemu kopi, banyak pengunjungnya dan sukses selalu. Ya, kita ketemu di situ ya. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.